Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiani. Saya dari kelas F semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menggunakan media dan alat. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa. Yang kedua, tujuan dan manfaat media pembelajaran. Nah, pertama saya akan menyebutkan dulu tujuan dari media pembelajaran tersebut. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi, karena peserta didik tertarik untuk menggunakan media tertentu. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Kemudian, manfaat media pembelajaran bagi pengajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan variasi belajar, motivasi, dan memudahkan pembelajaran dalam menerima materi pelajaran. Yang kedua, membantu pengajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan penjelasan serta gambar dengan cara yang mudah dipahami pembelajar. Yang keempat, menciptakan suasana yang strategis. Yang kelima, membiasakan pengajar kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Yang keenam, lebih efisien dari segi waktu. Yang ketujuh, memberikan kemudahan bagi pembelajaran dalam penyerapan materi pelajaran. 3. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sesuai dengan klasifikasinya, maka setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Yang kedua, media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Kemudian yang ketiga, media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis, dalam arti dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Kemudian langkah-langkah penggunaan media dan alat pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran harus memperhatikan 4 tahapan, yaitu pertama persiapan, kedua penyajian, ketiga penerapan, dan kelanjutan. Pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penggunaan media sebelum berlangsungnya pembelajaran. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan seorang guru sebagai pengguna media dalam tahap ini, yaitu pertama, membuat RPP. Yang kedua, mempelajari tujuan. Yang ketiga, mempersiapkan materi. Yang keempat, memilih media. Yang kelima, berlatih menggunakan media. Yang keenam, menyiapkan dan mengatur media. Dan yang ketujuh, memastikan tempat belajar. Kemudian, tahap penyajian. Tahap penyajian ini berarti proses yang mengantarkan pada tahap penyajian. Proses penyajian harus sistematis dan diawali dengan pendahuluan. Dalam hal ini, guru bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu bagi siswa dan memotivasi mereka. Yang pertama, menyampaikan pendahuluan. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan.
Yang keempat, menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa. Yang kelima, menjaga suasana belajar. Dan yang keenam, menjaga penampilan. Kemudian yang ketiga, tahap penerapan. Tahap penerapan ini merupakan tahap inti, karena pada tahap inilah guru menggunakan media. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini, yang pertama menggunakan media, dan yang kedua melakukan evaluasi. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap kelanjutan. Nah, di tahap kelanjutan ini adalah tahap terakhir. Adapun langkah yang perlu dilakukan guru yaitu pertama, pendalaman materi, dan yang kedua tidak lanjut. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.